What's up everybody, balik lagi di Suka-Suka Gue Coffee Channel dengan Michael Jasin. Kali ini kita akan membicarakan kode-kode air yang baru. Aqua Code. Get it? Kode-kode air. Jadi, biasa kan kalian sudah terbiasa dengan si Aqua Code Coffee Brewing Water berwarna hitam. Nah, sekarang dia ada Power Ranger putihnya nih. Terus bedanya sebenarnya sama aja sih, cuman yang bedanya satu tidur, yang satu berdiri. Enggak lah, beda. Jadi yang ini versi hitamnya, ini versi putihnya. Apa sih bedanya hitam dan putih selain warnanya? Bedanya adalah kandungan mineralnya beda. Jadi kita akan ngobrolin bedanya apa, tapi ini gue panasin dulu airnya. Biar nanti kita tinggal seduh. Kita masukin yang putih. Kita akan sama-sama panaskan di 93 derajat Celcius. Lalu ini yang hitam. Oke, jadi secara fisik dia sih packagingnya sama ya, jadi yang putih ini masih sasetan juga. Kalau dibuka ada dilution chart, lalu ada coffee brewing water berwarna putih. Mirip banget sama yang hitam, cuman kandungannya yang beda. Nah, bedanya apa? Si coffee brewing water ini di dilution yang sama, misalnya sama-sama 1 liter, dan di total ppm yang sama. Yang hari ini kita dilute ke total ppm-nya 85 ppm atau parts per million. Jadi secara kekentalan si mineralnya itu dia sama. Di sama-sama 85 ppm, kandungannya tetap berbeda. Si kalsium, magnesium, total hardness-nya berbeda. Ini gue baca ya biar nggak salah ya. Di 1 liter Aqua Code warna putih dengan ppm 85, dia mempunyai kalsium 5,1 parts per million, 13,5 magnesium, 13,5 parts per million magnesium, dan total hardness 68. Yang ini di 85 ppm, yang hitam, itu 4,5 parts per million kalsium, jadi lebih rendah. Habis itu magnesiumnya ada 12,1 yang hitam, 13,5 yang putih. Total hardness-nya yang ini ada 61 dan yang putih itu 68. Jadi di 85 ppm yang sama, jadi maksudnya 85 ppm itu jumlah mineral yang ada per sejuta partikel air, itu dia si yang putih ini lebih kenceng, lebih strong gitu ya. Jadi kalau kalsium itu kan biasanya untuk acidity gitu. Nah, kalau yang ini karena dia acidity-nya lebih tinggi, itu dia lebih bright acidity-nya. Terus juga magnesiumnya dia lebih tinggi, jadi body dan sweetness-nya lebih tinggi. Hardness-nya juga lebih tinggi. Biasanya kalau air yang total hardness-nya makin tinggi itu dia akan bisa mengekstrak kopi lebih efektif, lebih banyak, lebih cepat dibandingkan yang total hardness-nya sedikit. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah ya begitu kalian bikin kopi pakai itu, pakai yang total hardness lebih tinggi, misalnya dibandingin nih, itu ntar kita cobain, itu dia akan lebih tinggi ekstraksinya. Belum tentu baik, belum tentu buruk, tergantung kopinya membutuhkan air yang seperti apa, tapi efeknya seperti itu, gitu ya. Terus juga biasanya setelah kopinya dingin, kopi yang terekstrak lebih banyak itu rasanya lebih ada layernya. Lagi-lagi nggak seluruh layer kita mau gitu ya. Jadi kalau biasa brew pakai Aqua Code yang warna hitam, terus tiba-tiba ganti warna putih, harus perhatiin kira-kira harus melakukan perubahan-perubahan apa untuk membuat kopinya jadi enak. Karena Aqua Code ini adalah agen perubahan. Sekarang kita akan brew kopi yang sama, air yang berbeda. Kita akan menggunakan paper filter kita. Kita pakai switch hari ini karena kita nggak bawa yang lain. Ada sih yang lain, tapi
agak kurang asik. Sorry. Kita panaskan. Dan kita bilas. Seratus gram. Ini juga kopi. Oke, kita akan pakai kopi yang sama pastinya dong, karena mau bedainnya drippernya. Kopi sasetan ini di roast oleh George Howell di Boston. Itu kopinya adalah Finca Deborah Geisha Illumination. Ini kopi yang gue pakai di 2019 di Boston. Jadi sangat enak. Dia itu prosesnya adalah whole cherry wash carbonic maceration. Apakah whole cherry wash carbonic maceration? Jadi dia waktu di proses dia itu dimasukin ke dalam apa namanya tangki, ke dalam tanknya waktu dia masih berbentuk cherry. Lalu ditutup, nggak pakai inokulanan zaman itu, belum zaman. Habis itu disuntik dengan karbon dioksida. Jadi tujuannya adalah supaya encourage itu apa ya bahasa Indonesianya? Nggak tahu. Pokoknya encourage bakteria yang bertumbuh dan berkembang di lingkungan yang minim oksigen, anaerobik gitu. Biasanya bakteri-bakteri ini rasanya berbeda dengan bakteri-bakteri yang hidupnya di lingkungan yang penuh dengan oksigen. Oke, jadi kita akan purge. Ini kopinya ada 15 gram. Lalu kita akan pakai airnya 225. Standar recipe, ntar kita bikinnya di bloom, habis itu airnya dikeluarin, habis itu kita akan tutup lagi si switchnya, habis itu kita baru buka setelah berapa menit, supaya tekniknya bisa sama persis. Jadi yang membedakannya adalah beneran airnya. Oke. Masukkan kopinya. Kopi yang ini juga. Aduk. Bikin sarang burungnya. Oke, kita akan mulai yang sebelah kiri dulu lah. Siapa namanya nih? Aqua Code berwarna putih. Kita akan bloom selama 30 detik menggunakan 30 gram air Aqua Code putih. Oke, kita tunggu sebentar supaya tidak kelewatan. Ini juga 30 gram. Di detik 30 kita buka.
Habis itu di detik 40 kita tutup. Lalu kita akan tuang air sebanyak 225. Langsung dengan sigap kita tutup lagi yang ini. Lalu kita brew. Wah, bau geishanya sangat menggiurkan. Mantap. Nanti di menit ke berapa ya? 2.15 kita aduk. Besok kita buka. Sekarang dibiarin chilling aja. Terus ini di depan ada AC, jadi mungkin agak mesti ditutupin biar nggak kena angin. Jadi si aquacoat ini, yang putih dan yang hitam, itu dia punya kegunaannya masing-masing. Jadi ntar kita akan cobain. Tergantung kopinya, ada yang lebih cocok putih, ada yang lebih cocok hitam. Yang hitam dia secara konsentrat itu bisa dipergunakan untuk lebih banyak volume air. Jadi kalau kalian mau dilute 5 liter, 7 liter, 10 liter, itu masih bisa. Yang putih ini direkomendasiinnya itu di yang 1 liter air aja. Jadi ini lebih rumahan gitu ya. Nggak harus, maksudnya kafe juga bisa beli gitu, karena masih berbeda gitu kan. Tapi yang ini lebih ditujukan untuk big production, yang ini ditujukan untuk smaller usage gitu, antara kompetisi, antara di rumah. Tuh 2, 3, 4, 5. Dan kalau kalian punya botolan yang udah seliter gini, beneran tinggal masukin saset, isi air, nggak perlu hitung-hitung lagi, kocok, udah kelar gitu kan. Kalau yang ini agak ribet, 5 liter, 7 liter. Jadi lagi-lagi tergantung pemakaian kalian, kira-kira lebih cocok yang bagaimana. Oke. Dia akan berhenti di 3 menit 40 detik. Kita tutup di 3.40. Yang ini juga nanti kita akan tutup di 3.40. Nice. Oke. Nah, sekarang the moment of truth. Aquacoat putih. Menarik sekali ya. Kayaknya illumination dulu baunya kayak gini. Ada jasmine. Tapi ada kayak cantaloupe gitu juga. Biasanya illumination kalau yang dulu gue pakai yang tahun 2019 itu jasmine, lime, orange, bergamot, udah gitu doang. Very clear, very direct. Yang ini agak lebih menarik. Jadi jasmine, ada rose-nya dikit, terus ada cantaloupe. Nah ini lebih ke citrus. Tetap ada bunga-bungaannya, tapi banyak rasa-rasa citrusnya. Sekarang kita akan coba keduanya. Very nice, very nice. Nah, aquacoat putih, karena kita udah tahu ada contekannya nih, itu kita udah tahu bakal lebih acidic dan juga rasanya lebih banyak layernya. Dan sesuai dengan itu, ya kelihatan di sini. Lebih ada acidity-nya lebih jelas dibandingkan yang kanan.
dan lebih kompleks, jadi nggak cuman orange aja tapi ada acidity buah-buahan yang lain. Terus ada manisnya, tapi juga dia agak sedikit lebih pahit dibandingkan yang kanan. Bitterness-nya agak naik, tapi yang lain-lainnya juga naik. Jadi masih sama-sama balance. Yang ini notes-nya lebih santai, yang ini notes-nya lebih loud gitu ya. Coba kita coba lagi kalau udah agak dingin. Very juicy. Yang ini acidity-nya tetap ada layer acidity-nya selalu di awal. Yang ini acidity-nya udah mulai turun, manisnya yang lebih menonjol sekarang. Very interesting. Secara rasa sih masih mirip-mirip gitu ya. Ada floral elemennya. Floralnya nggak terlalu jasmine lagi, tapi masih ada hint of jasmine sama ada white flowers. Terus yang ini lebih orange yang dimasak gitu ya. Yang ini ada orange, tapi ada tadi cantaloupe juga. Ada hint dikit di buah-buah tropis seperti passion fruit. Ya, yang ini notes-nya lebih buah-buah dimasak, ini buah-buah fresh. Jadi untuk wash geisha ya tergantung maunya kayak apa. Sangat menarik sih. Dua-dua ini sudah tersedia di So So Good punya Tokped, dan nggak tahu sih ada orang lain yang masukin nggak ya. Tapi di kita ada yang putih, ada yang hitam. Terserah kalian mau pilih yang mana. Nice. Thank you. Kita akan terus ada di sini untuk kalian kalau mau tanya-tanya, bisa tanya di kolom komentar, bisa tanya di Tokopedia, ntar Rena bantuin jawab pertanyaan-pertanyaannya. Harganya beda sih, tapi yang ini ditujukan lebih kalau kalian pakainya seliter-seliteran, ini ditujukan lebih kalau kalian pakai volumenya banyak, terus rasanya juga beda. Oke, see you on the next episode. Stay safe, stay healthy, stay sane. Bye-bye.